karena dia bingung mau main apa. Soalnya semua game itu bagi dia kayaknya lama-lama bosun, nggak menarik ya. Itu jadi jangan kaget kalau mendapatkan tipe pelanggan yang suka gonta-ganti game. Jadi dia tidak menemukan jati dirinya. Ya teman-teman, jam berapa ini? Jam setengah 10 malam ya. Masih ada yang pesen mie. Jadi ya kita tetap layani ya. Jadi hari ini penjualan mie sangat banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mangkok ya. 10 sama ini. Jadi malam hari ini untuk mie-nya laku 9 mangkok. Jadi dingin-dingin anak-anak malah gampang lapar ini ya. Oke teman-teman, kita bikin pesanan Indomie. Jadi di sini menunya ya Indomie gini kadang pakai telur ya. Indomie gini kita jual Rp5.000. Kalau pakai mie tambahan biasanya tambah Rp1.000 jadi Rp6.000. Kalau tambah telur tambah Rp3.000 jadi telur gorengnya Rp3.000. Untuk sawi-sawian kita nggak pakai ya karena tambah ribet teman-teman ya. Mie yang kita jual biasanya Indomie, ada mie rendang, mie sedap goreng, mie soto, mie duo. Nah untuk mie duo harganya Rp6.000. Ada mie Aceh, dan kadang kita variasi mie yang lain juga ya. Pokoknya kita kalau di rental ini yang cepet-cepet aja, jadi nggak ribet, yang cepat selesai aja gitu ya. Oke, gini aja, kita tinggal nunggu matang ya. Sebentar, paling juga 5 menit selesai ini kalau bikin mie aja ya. Oke teman-teman, cuacanya hujan ya. Ini sudah agak sedikit reda malam hari ini, jadi untungnya masih ada pelanggan yang datang main malam hari ini meskipun cuacanya benar-benar ekstrim ya. Besok hari Sabtu, sekarang hari Jumat ya, besok hari Sabtu semoga cuacanya lebih cerah, mudah-mudahan sih ya, lebih cerah ya. Kalau cerah juga rezekinya mudah-mudahan cerah untuk besok. Hari ini hujan luar biasa, hujan petir ya, itu resiko kalau sudah musim hujan seperti ini. Tapi alhamdulillah pelanggan masih ada yang datang ke rental kita ya. Jadi bagaimana sih sistem pembayaran di rental Cak Gus? Sistem pembayarannya nanti kalau pulang teman-teman ya. Iya, jadi lebih sering kita pakai cara itu, meskipun kalau bayar duluan di timer berapa jam juga boleh ya, boleh-boleh saja. Tapi kita sih lebih sering mereka main terus jamnya kita catat ya. Jadi main jam 19.00 misalnya, kita catat aja jam 19.00. Terus ya pesenannya kayak gini, pesan mie kita tulis Indomie goreng. Nah itu kita tulis di buku pencatatan ya. Terus misalnya pesen es teh atau kopi atau apapun kita catat. Jadi begitu mereka nanti pulang baru kita total. Jadi kita lebih sering pakai cara begitu ya. Jadi seperti cara-cara di warung seperti itu. Tapi toh kalau misalnya minta di timer juga nggak masalah. Di total awal juga nggak masalah. Mas main 2 jam, terus mie, terus kopi, terus es, terus ini berapa semua total jumlahnya? 22.000. Oh ya bayar duluan ya, nggak masalah juga ya, tergantung. Tapi yang paling sering sih bayar belakangan ya, paling sering ya. Memang kalau di total untuk sewa PS-nya tuh lebih kecil sebenarnya ya. Misalnya cuman 8.000 bayar PS-nya, tapi yang buahnya itu ini dari konsumsi makanan mie ini yang sering anak-anak itu jajanan begini yang mereka tuh sering
lebih banyak habisnya ya. Nah ini aja udah berapa tadi ini satu grup ya, jadi 4 orang main 2 TV ini. 4 orang main 2 TV. Biasanya ini pelangganku yang 4 orang ini rumahnya cukup jauh, beda kecamatan dengan kita. Mereka minimal itu main 5 jam. Jadi kalau jam 7 nanti selesai jam berapa nih? 8, 9, 10, 11, 12 sampai jam 12 malam teman-teman. Jadi mainnya jam 7 sampai jam 12 malam. Kadang sampai jam 1, kadang sampai jam 6 jam mainnya ya. Itu PS-nya saja 20.000, 20.000, 40.000 untuk PS-nya. Belum makannya. Kalau makannya itu biasa sampai 60.000. Pesan mie semua, pesan minum semua gitu ya. Kita total kadang habis sekitar 40, 50, 60.000 untuk makanannya saja. Maka totalannya sering itu 80, 90 sampai 100.000. Ini pelangganku yang suka main 2 TV ini ya. Oke, mie-nya sudah hampir matang. Aku rasa nggak harus terlalu matang karena biasanya pelanggan itu nggak suka terlalu matang ya, tapi kadang setengah matang, kadang ya wis pokoknya jangan terlalu layu. Iya, jangan terlalu layu ya. Jadi apa ya, nggak terlalu masak, nggak terlalu matang lah, begitu dah istilahnya ya. Oke, begini cara kita bikin mie nya ya. Jadi kalau selesai nanti airnya kita buang. Ini mie goreng ya, Indomie goreng cuma Rp5.000. Kita kalau pulaan kalau di toko biasa, toko pasar ya, harganya Rp3.000 ya, Rp3.000. Tapi kalau kita ke Alfa, ke Indomaret ya sedikit lebih mahal ya, ada bedanya begitu. Kita aduk-aduk teman-teman begini. Ini memang kalau nanti dianterin ke pelanggan yang lain, baunya ini loh, baunya ini bikin yang lain jadi perutnya lapar. Akhirnya pesanan nggak selesai-selesai. Ada yang pesen lagi, ada yang pesen lagi. Biasanya begitu ya. Oh iya. Oke, sudah selesai. Sudah Fari? Ini yang tukang antar Fari ya. Fari? Iya. Ini yang tukang antar minyak si Fahri ya. Oke, ada pertanyaan dari Mas Adi Karisma 1035. Cak spill menu minuman paling laris dan cara buatnya. Ya, kemarin ada yang nanya minuman apa yang laris di tempatnya Cak Gus. Nah, salah satunya adalah Joshua ya. Bagaimanakah cara pembuatannya? Ini sangat mudah sekali. Ini kita butuh extra jos seperti ini dan susu ya. Indomie susu yang putih kita beli sasetan seperti ini. Cara pembuatannya sangat mudah sekali. Kita tuangkan saja extra jos ini ke dalam gelas ya. Gelasnya segini. Lalu kita tuangkan air teman-teman ya. Air putih. Jangan banyak-banyak dulu. Oke. Ya. Setelah itu kita baru masukkan susu putihnya ya. Jadi ini salah satu minuman yang terlaris, salah satunya adalah Joshua ya, extra jos dicampur susu putih begini. Oke, yang lain banyak yang laris juga, es cappuccino, terus es white coffee ya, segar sari. Jadi masih banyak yang lain, tapi salah satunya yang paling laris ya Joshua seperti ini. Oke, kita aduk-aduk. Pembuatannya sangat-sangat gampang sekali. Aku rasa udah pada pinter ya kalau bikin minuman seperti ini. Oke, lalu kita kasih es. Nah, ini esnya kita bikin sendiri ya. Paling enak kalau esnya agak banyak nih ya. Kita kasih agak banyak gini, rasanya jadi lebih mantap. Ini udah malam, dingin-dingin pula ya. Ini baru datang teman-teman, jadi ini ada yang baru datang langsung pesan Joshua. Oke, kita kasih esnya yang agak banyak aja ya, biar dinginnya lebih mantap lagi. Nah,
Ini kan biasanya mainnya kan minimal 2 jam toh ya, jadi biar selama 2 jam masih tetap dingin ya untuk minuman Joshua ya, kita bilangnya Joshua. Extra jus dicampur susu ini lebih familiar di mana-mana, memang namanya adalah Joshua, seperti penyanyi cilik ya, penyanyi cilik namanya Joshua Suherman. Oke, sudah selesai, tinggal kita antar ke pelanggan Joshua ya. Ini kita jual sekarang Rp7.000 teman-teman ya. Jadi untuk Joshua di Cakko sekarang kita jual Rp7.000 ya. Oke, terima kasih sudah nonton cara pembuatan Joshua. Yang lain-lain, minuman lain-lain, nanti kalau ada pemesanan kita bikin vlog lagi tentang bagaimana cara bikin minuman ya. Oke, ada pertanyaan dari Mas Imam Basuni. Apakah kalau lampu mati main game diulang mulai awal kalau lampu menyala lagi? Atau mereka harus bayar sekalipun lampu mati? Contoh main 1 jam, terus 30 menit kemudian lampu mati. Atau apalah, gimana perhitungannya Mas Bro? Ya, oke teman-teman. Bagaimana kalau misalnya ada pelanggan main ya, misalnya main 2 jam. Terus dapat 1 jam listriknya mati, bagaimana? Padahal dia sudah bayar, bagaimana cara menghitungnya? Kalau di Cakkus, bayar sedapatnya dia main ya. Jadi misalnya main 2 jam, 1 jam kok listrik mati, atau mereka pulang karena ditelepon, kamu pulang, ibu ada perlu, lalu mereka pulang, dapat 1 jam, maka kita kasih kembalian. Mereka bayar 8.000 untuk 2 jam ya, kita kasih kembalian 4.000. Ini ke sini, tak kasih kembalian. Oh biarin Cak, dibuat main besok, ya nggak apa-apa, nggak masalah, gitu ya. Terus kalau misalnya main 1 jam seperti pertanyaan teman-teman, dapat setengah jam mati lampu, bagaimana perhitungannya? Ya kita hitung yang setengah jam aja, bayarnya berapa? Yang bayar 2.000 begitu. Jadi sedapatnya main. Kebetulan kan kita catat toh, kita catat di buku. Jadi kalau misalnya tiba-tiba toh terjadi mati lampu, maka kita menghitungnya gampang. Kita ngelihat jam, oh mainnya jam 11.30 mati lampu, ya sudah, kita sudah tahu tarifnya berapa. Seperti itu ya hitungnya, jadi gampang saja karena selalu kita catat, maka ketika mendadak mati lampu atau mereka ada panggilan pulang, maka kita sudah tahu mereka totalannya berapa. Jika duitnya berlebih, kita kasih kembalian. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Gale Cosubagio. Cakkus kalau berkenan bahas kelistrikan dong, berapa daya listrik rumahnya dan pengeluaran untuk listrik per bulan? Matur nuwun. Ya, untuk kelistrikan sebenarnya sudah pernah kita bikinin konten ya tentang kelistrikan di Cakkus PS. Ya rental kita sekecil ini ya listriknya biasa saja, tapi kita pakai 2.200 watt ya. Kelasnya kelas bisnis, jadi lumayan cukup murah. Untuk 1 bulan kita sekitar 500.000 untuk bayar listriknya. Oke, untuk bab kelistrikan di Cakkus PS bisa ditonton di konten yang satu ini ya. Nah, kalian lihat aja gambarnya ini, kalian cari, kalian klik ya, ketik aja kelistrikan di Cakkus PS. Nah, di situ akan lebih lengkap bagaimana kelistrikannya ya. Oke, ini yang terakhir ya dari Mas Wildan. Cakkus saran dong gimana caranya ngatasi para player atau pemain yang suka ganti-ganti game. Main 1 jam bisa sampai 5-6 kali ya ganti game. Oke, kali ini pertanyaannya adalah pelanggan yang suka ganti-ganti game ya. Ada juga kadang pertanyaan pelanggan yang suka gonta-ganti stick. Nah, bagaimana dengan yang gonta-ganti stick? Itu karakter teman-teman, susah diubah. Setiap kali dia main ke rental kamu, pasti yang ada di otaknya pertama begitu datang pasti langsung stick. Enak apa enggak ya, enak apa enggak ya, dipegang-pegang. Main dapat 1-2 kali main, ganti stick. Itu karakter, itu susah disembuhkan. Dia kalau main akan terus seperti itu ya. Jadi wes abaikan saja. Kalau ketemu user atau pelanggan yang suka gonta-ganti stick, ya itu udah karakter dia memang seperti itu. Jadi kita berusaha jangan emosi ya. Pasti 2 kali main, entah itu kalah, minta ganti lagi. Seperti itu sudah karakter ya. Mau dikasih stick paling baru, paling enak pun, nggak error pun,
tetap aja dia bakalan terus ganti stick. Nah, bagaimana dengan gonta-ganti game? Itu juga biasanya nggak bisa menikmati satu game ya. Jadi bukan pemain bola sejati misalnya, atau pelanggan yang suka main bola saja. Kalau dia suka main bola saja, dia pasti nggak bakalan banyak ganti-ganti game. Paling dia fokus 5 sampai 6 jam itu main bola aja dan nggak gopoh minta gonta-ganti game. Tapi bagi kita yang mendapatkan pelanggan yang dia tidak begitu suka main sepak bola, pasti dia bakalan gonta-ganti game. Memang seperti itu. Pertama mungkin main GTA. Dapat 10 menit, hitungannya 10 menit aja deh. 10 menit dia bakalan bosen. Cari game lain, cari game lain, cari game lain. Jadi yang dia rasakan itu, kok semua game nggak ada yang bagus. Semuanya jelek. Akhirnya dia tanya ke operator, tanya ke Cak Kus, tanya ke Fahri, atau tanya ke petugas siapa yang jaga rental. Mas, ada ya game yang ada nggak ya game yang apa namanya yang bagus yang bikin aku betah main? Ya pasti nggak ada mas. Kalau Cakus jawabnya gitu, mohon maaf nggak ada mas, game yang ngebosenin semua, paling juga kamu main 10 menit ganti lagi, nggak ada mas game yang bagus. Kalau Cakus jawabnya gitu karena aku sudah hafal, soalnya dia bakalan ganti-ganti terus. Dan biasanya tipe pelanggan yang seperti itu kalau main itu nggak setiap hari, setiap minggu, nggak. Dia mungkin lama main lagi, karena dia bingung mau main apa. Soalnya semua game itu bagi dia kayaknya lama-lama bosen, nggak menarik ya. Itu jadi jangan kaget kalau mendapatkan tipe pelanggan yang suka gonta-ganti game. Jadi dia tidak menemukan jati dirinya. Aku tuh main kenanya, sukanya tuh di mana? Di bola nggak kena, di game adventure, di game petualangan, di game tembak-tembak, semuanya nggak kena. Bagi dia sulit mas, nggak enak ini tembak-tembakannya mas, ganti lagi. Jadi dia tidak menemukan jati dirinya di game itu, atau di game PS itu, PS berapapun ya. Aku rasa itu, jadi jangan kaget kalau gonta-ganti game, ya udah turuti saja. Paling besok juga nggak datang lagi, paling 4-5 seminggu baru datang lagi, seperti itu. Dan ketika datang dia juga bingung, main apa gitu ya, seperti itu. Yang penting kamu rawat aja, kamu telateni aja teman-teman yang suka bola atau suka main game online yang seperti itu ya, yang mainnya lebih awet ya, yang main mabar. Tapi kalau udah ganti-ganti game, mas ganti, dia tidak menemukan jati dirinya untuk main game, jadi dia bakal gonta-ganti. Ya sudah, disabar-sabarin aja ya, paling nggak tiap hari datang. Oke, itu aja konten kita di malam hari ini sambil rental sambil bikin konten ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu di konten berikutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista.